Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita masih berikan kesehatan, berkat yang baik, sehingga kita bertemu lagi di pembelajaran daring melalui video pembelajaran. Untuk kali ini Bapak memberikan video di luar dari kegiatan yang biasa yang memakai aplikasi Zoom. Nanti materi video ini akan Bapak bagikan di Google Classroom di kelas Komunikasi PS ya. Perhatikan baik-baik untuk materi ini. Kita masuk pada materi konsep wilayah. Di buku kalian itu masih konsep wilayah dan tata ruang. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan secara singkat dulu supaya lebih tahu, lebih paham satu persatu mengenai konsep wilayah dengan tata ruang. Ada yang disamakan, itu beda. Konsep ruang, konsep wilayah maksudnya dengan tata ruang. Untuk sini kita fokus satu topik dulu mengenai konsep wilayah. Bapak sudah buat tulisannya seperti ini, jadi Bapak hanya menjelaskan. Konsep wilayah di sini ada pembagiannya, ada formal, ada fungsional. Formal dan fungsional ini akan beda. Kita lebih menjelaskannya satu persatu dulu. Sebelumnya kita perkenalan dulu, introduction dulu tentang wilayah. Oke, wilayah itu artinya ruang yang ditetapkan. Contoh, wilayah SMA Markus Medan yang terdiri atas 6 kelas, kelas 10 IPA, 11 IPA, 12 IPA, 10 IPS, 11 IPS, 12 IPS. Itu disatukan menjadi suatu wilayah. Berarti wilayah itu apa? Kalau dikaitkan dengan sekolah kita, SMA Markus Medan. Tapi kalau ruang itu apa? Dan tempatnya, tempat yang mendiami suatu wilayah. Berarti tempat yang mendiami suatu SMA Markus adalah kelas. Selain kelas ada apa? Ada ruang administrasi, ruang pembayar SPP, kantin, operasi. Itu dinamakan dengan ruang. Jadi kita fokus dulu untuk wilayah dulu. Oke, wilayah artinya ruang yang ditetapkan berdasarkan. Bapak buat di sini berdasarkan. Bapak guys bawahi dengan tanda merah latar belakang pada sistem budaya. Oke, di pelajaran sosiologi kalian pasti mengingat budaya itu apa. Jadi Bapak jelaskan budaya adalah hasil dari produk kebudayaan itu sendiri yang dibuat oleh manusia, diciptakan oleh manusia. Udah sampai di situ. Kita masuk ke sistem sosial. Sistem sosial ini apa Pak? Kalau di pelajaran sosiologi ada namanya nilai, norma, lembaga. Nilai itu sesuatu yang dikatakan baik mendapatkan hasil yang baik, sesuatu yang dikatakan buruk mendapatkan hasil yang buruk. Contohnya kalau kita mengerjakan hal yang baik, misalnya kita tidak mencontek, tidak berbuat curang pada saat ujian, atau tidak bolos sekolah, kita mendapatkan nilai afektif atau sikap yang baik di rapor itu, yaitu A. Itu yang dinamakan nilai. Norma adalah aturan yang dipakai. Baru lembaga, suatu instansi yang mendiami suatu aturan dan tindakan kita. Misalnya sekolah menerapkan kita memakai masker, cuci tangan, dan membayar uang sekolah pasti diwakili oleh guru piket. Seperti itu. Unsur administratif. Berarti unsur administrasi atau administratif itu diatur oleh negara. Dapat buat sini maksudnya itu negara. Jadi negara yang membuat undang-undang untuk mendiami suatu wilayah supaya apa? Tidak terjadinya suatu konflik, tidak terjadi suatu penyimpangan. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997. Inilah undang-undang berdasarkan penetapan suatu wilayah di dalam keadaan geografis. Atau ulangi, ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997 adalah undang-undang administratif yang diatur oleh negara mengenai wilayah di dalam keadaan geografisnya. Oke, sampai di sini kita masuk ke wilayah. Jadi wilayah dimaksud di sini ada dua pembagiannya, ada formal, ada fungsional. Oke, formal di sini artinya keseragaman, seragam. Berarti seragam berarti sama dengan orang lain. Contoh, kalau untuk wilayah seragam
pedesaan. Pedesaan apa mata pencariannya? Bertani. Apakah mereka pergi menjadi guru di pedesaan? Enggak. Menjadi guru lebih dominannya di perkotaan. Itu lebih banyak ke sifatnya homogenitas. Homogenitas kalau istilah dalam ilmu sosial adalah satu jenis mata pencaharian saja yang dikembangkan di wilayah pedesaan. Dan pedesaan. Oke, yang kedua, fungsional atau keberagaman yang dibuat dalam sifat heterogenitas. Heterogenitas berbeda homogenitas. Homogenitas tadi satu jenis. Ini karena adanya keberagaman berarti beberapa jenis. Ya, buat sini beberapa jenis. Beberapa jenis apa? Misalnya beberapa jenis mata pencarian, beberapa jenis di daerah-daerah yang disatukan dalam suatu wilayah. Contoh di sini Bapak buat adanya, Bapak mesti buat contoh wilayah fungsional adalah wilayah Jabodetabek. Bapak buat kepanjangan wilayah Jabodetabek. Ja itu di sini Jakarta. Oke. Bogor. Depok. Oke. Ta itu Tangerang. Baru Bekasi ini adanya Bekasi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 daerah ini adalah suatu wilayah terkonstruksi di dalam suatu wilayah administrasi DKI Jakarta. Makanya DKI Jakarta dinamakan daerah khusus ibu kota. Dinamakan karena apa? Ini wilayah administrasinya. Berarti terkonstruksi atau terpusat pada wilayah perkotaan di Jakarta. Kalau untuk Medan biasanya itu ada 21 kecamatan yang terkonstruksi wilayah 1 kota Madia Medan. Ya, itu nanti kita buat tugasnya 21 kecamatan Medan. Apa saja itu nanti Bapak buat dalam penugasan. Oke, contoh reforma Bapak lupa di sini. Reforma tadi adanya pedesaan. Kenapa wilayah pedesaan? Karena kita melihat satu sudut pandang yang terkonstruksi di sini adalah mata pencariannya adalah petani atau bercocok tanam. Kalau untuk wilayah pesisir biasanya wilayah pesisir pantai itu mata pencarian terkonstruksi atau terbangun di dalam suatu pencarian masyarakat adalah nelayan. Jadi Pak bingung aku pada konstruksi apa maksudnya? Itu dominasi suatu wilayah di dalam desa, pesisir pantai ataupun perkotaan. Contoh Bapak bilang kan kita lihat pedesaan atau pencariannya misalnya bertani, pesisir pantai itu nelayan. Tapi kalau perkotaan itu karena beragam, makanya tidak pada satu titik khusus mata pencarian. Di perkotaan banyak karyawan, pengusaha, pedagang, guru, apalagi manajer, staf akuntan dan sebagainya. Karena beragam, makanya dibuatlah fungsional formal. Ini hanya satu formal itu artinya gini, satu titik terkonstruksi. Konstruksi atau dominasinya hanya di situ saja. Tapi fungsional itu beberapa saja. Beberapa sini beberapa. Jadi tidak ada lagi yang Pak kalau misalnya satu titik konstruksi hanya di pedesaan hanya petani. Iya, memang seperti itu. Kenapa? Karena wilayah ketetapan dalam suatu administrasi ini diatur. Sudah ini diatur dan wilayah fungsional itu ada beberapa pekerjaan yang bisa membangun suatu wilayah konstruksi supaya wilayah itu hidup. Di Jakarta itu kan hanya wilayah yang memiliki situs-situs sejarah dengan mata pencariannya
lebih dominasi, memang betul artinya ada pekerjaan sebagai agen wisata. Nah, ada buruh, ada situ. Yang penting di dalam suatu wilayah ini tidak boleh lupa nanti waktu ujian. Jadi bisa membedakan kalau pedesaan, kalau wilayah formalnya itu lebih banyak bertani, kalau pesisir pantai menjadi nelayan, kalau wilayah fungsional itu banyak memiliki sektor pekerjaan. Jadi tidak hanya pada fokus di sini saja, ya. Oke, hanya di sini sulit pertemuan kita. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang tata ruang. Memang di buku satu bab, tapi bapak buat ini beda-beda supaya lebih cepat memahami konsepnya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.